Pak. Ya, pagi. Pak. Oh ya, makasih. Gimana Pak? Ya, ini terkait rencana kita bulan depan. Saya mau mengajukan rencana Pak. Ya, ya. Ada beberapa perusahaan sih Pak yang akan saya kegiatan kerja ini. Ada 5 perusahaan yang jenis manufaktur dan ada 1 perusahaan outsourcing. Karena ada beberapa perusahaan yang outsourcing terutama dalam kaitan Permenaker 7 tahun 2026 ini yang harus dijelaskan lagi. Karena untuk outsourcing itu adalah bentuk pembinaan. Jadi 1 pembinaan, terus 5 pemeriksaan. Ya, ya. Ada, coba lihat. Di ini ya, bulan ini ya. Iya Pak. Yang bulan ini sesuai target harus minimalnya itu 5 pemeriksaan dan 1 pembinaan. Di samping itu pasti banyak ada riksus juga karena di kita itu pengaturan banyak dan harus dilakukan riksus bersama tim pengawas lain juga, satu tim. Kemudian yang untuk pembinaan ini lakukan siapkan aja SP-nya, sebelum melaksanakan perusahaan buat SPP-nya. Kemudian nanti ya lakukan pembinaan sesuai dengan norma-norma kerja dan buat laporan hasilnya juga disampaikan ke saya lagi nanti. Ya, Ya. Pembinaan. Jadi begini Pak, terkait pembinaan bahwa sekarang kan ada Permenaker 7 tahun 2026 yang baru ya. Yang terbaru, di mana Permenaker ini memang akhirnya membuat situasi di beberapa perusahaan itu banyak yang sedikit ramai Pak. Karena dengan terbitnya Permenaker tersebut, jadi ada rasa kurang empati dari masyarakat, yaitu serikat pekerja, karena mereka merasa ini yang masih kebablasan. Karena mereka outsourcing itu boleh bekerja di bagian yang non-core. Nah, harapan dari teman-teman serikat pekerja itu sebetulnya dia cukup hanya 5 aja, bukan 6. Karena kalau di Permenaker 19 2012 itu kan ada 5 bidang. Nah, tetapi di dalam 7 tahun 2026 ini ada 6 bidang. Nah, harapan yang teman-teman serikat pekerja tuh yang bidang membantu pekerjaan non-core itu kalau bisa dibiarkan. Tapi karena ini sudah sesuai ketentuan dari pemerintah dan sudah disahkan, ya kita memang harus menjelaskan ke baik pekerja maupun ke perusahaan. Jadi ada 6 bidang itu, ya, mana kegiatan penunjang itu diperbolehkan. Itu yang jadi polemik sekarang di lapangan kita ini. Ya, itu memang sekarang kan aturan baru yang itu harus diikuti yang sourcing itu kan. Perusahaan mungkin harus dikasih pemahaman juga, pemahaman yang baru. Yang lama kan nggak dipakai lagi, sekarang yang baru. Ya, makanya nanti silakan aja nanti sesuai regulasinya, jangan sampai nanti perusahaan tidak mengikuti. Itu aja mungkin ya. Ya, silahkan Pak sampaikan. Terima kasih Pak Omar kehadirannya atas undangannya datang kemari, dan saya terkesan juga nih, banyak nih semuanya nih, saya peduli sandai. Iya, intinya memang dalam kegiatan ini saya hanya menyampaikan materi terkait kompensasi, di mana kompensasi itu wajib diberikan oleh perusahaan dan pekerja berhak menerima kompensasi bagi yang status karyawannya sebagai PKWT.
semua ini diatur oleh PP 35 tahun 2021 ya. Jadi sekarang untuk teman-teman pekerja PKWT udah nggak usah berkecil hati ya. Toh dia tuh nanti dapat juga uang kompensasi. Itu ngambil dari mana ya? Mungkin barangkali ya bisa aja dari, kalau yang dulu sebelum PP tersebut lahir, karyawan PKWTT itu dapatnya besar pensiunnya, dikurangin lah ya, dapat 2 kali lipat suara setelah ketentuan. Nah, bagi pekerja PKWT yang tidak ada reward, nanti setelah putus kontrak akan menerima secara proporsional. Jadi secara proporsional itu sesuai dengan masa kerja dia. Kalau setahun berarti 12 bulan, berarti itu 1 bulan upah. Ya, kalau setahun lebih dia akan lebih lagi. Jadi seperti itu. Jadi paham gitu ya. Dan dengan kehadiran ini udah clear lah ya, clear supaya semua sama-sama memahami terkait dengan aturan tersebut. Jadi bukan, sebenarnya sih memang begitu peraturan tersebut dilahirkan, maka semua orang Indonesia itu wajib memahami, ya, dianggap sudah paham. Ya. Ditambah lagi dengan teman-teman diundang ke sini, kita undang pakai surat ya, surat undangan 0587 ya, hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Ya, terima kasih. Saya rasa itu banyak ada yang mau bertanya gitu. Atau Pak Yudi mungkin bisa menyampaikan tambahan. Baik, ya. Terima kasih Pak Haji Emdur ya, dan Pak Dedi ya, terus Pak Priyo ya, Pak Komar, Pak Ruru dan tim ya, dan rekan-rekan pekerja ya, dengan statusnya apa sekarang? Kontrak? Oh, karyawan tetap. Udah alhamdulillah ya. Gitu. Berarti yang kontrak itu masih ada ya? Masih. Kontrak langsung dari Pujita ada ya? Enggak semua di Alih-Daya berarti kan? Iya, ada juga. Oke ya. Nah itu sedikit saja tadi mempertegas yang disampaikan Pak Haji Emdur terkait kewajiban perusahaan Pujita ini ya, memang boleh menyelenggarakan alih daya ya gitu. Tapi tadi ada kewajiban bagaimana hak kompensasi ini tetap bisa terbayarkan ya. Nanti mekanismenya barangkali jangan sampai seperti yang sudah terjadi, maksudnya masing-masing pihak punya argumentasi masing-masing. Pujita merasa sudah memberikan dengan nilai yang sepatutnya ya. Nah, tapi Aisin ngerasa itu hak saya. Nah, itu. Nah, di situ sebenarnya kan kalau secara normatif teman-teman Pujita sudah memenuhi ketentuan sebagai perusahaan pemberi alih daya ya, melalui MOU yang sudah dibuatkan. Hanya tadi mungkin mispersepsi. Ini Pak, saya hari ini melaporkan terkait penanganan kasus perusahaan yang berinisial R dengan A, yang di mana kegiatan ini terjadinya adalah terkait kompensasi yang tidak dibayarkan. Jadi titik temunya sebenarnya ini ada satu permasalahan di dalam MOU, di dalam MOU, di dalam perjanjian kerja, di mana perusahaan pengguna tersebut tidak mencantumkan pembayaran kompensasi kepada perusahaan alih daya, gitu. Setelah kita periksa, kita tanya ke dua belah pihak, ternyata perjanjiannya itu perjanjian yang menyatakan kompensasi itu hanya lisan, tidak tertuang di dalam MOU. Nah, disitulah sehingga terjadinya tidak sejalan, sehingga perusahaan alih daya itu tidak memberikan kompensasi kepada pekerjanya. Nah, jadi ini ranahnya memang ranah pengambilan umum, jadi bukan dinas, bukan ketenagakerjaan. Terkait kewajiban perusahaan membayarkan kompensasi, kita tetap menekankan kepada perusahaan, ya dalam hal ini perusahaan alih daya tersebut, agar segera membayarkan kompensasi kepada pekerjanya. Ya. Kemudian silakan saja kalau para pihak mau berselisih di pengadilan umum, ya silakan.
paling nggak usah Anda yang saya kami ditanya, ya kita menyampaikan sesuai Permenaker PP 35 saja Pak. Iya. Ya, intinya itu Pak, terkait kasus yang kemarin terjadi. Nah, di perjalanan ini ternyata ada juga laporan lagi dari pekerja tersebut. Di antaranya itu mereka diputus kontrak 3 bulan. Akhirnya ada 3 bulan diputus kontrak sehingga biar mereka itu tidak dibayarkan dan untuk dibayarkan sisa kontraknya. Kecuali memang ada juga memang 1-2 orang itu setelah putus langsung dipekerjakan kembali. Ya, itu tinggal dibuat aja berita acara atau perjanjian bersama antara pekerja, hanya seperti itu. Tapi bagi yang mereka setelah diputus kontrak tidak dipekerjakan kembali, maka memang kita harus berjuang membantu pekerja itu untuk perusahaan membayarkan sisa kontraknya, karena ini hak pekerja. Iya. Gitu. Ya, baik. Jadi sudah diperiksa, terus Pak Enur udah buat ini apa nota 1 udah. Ya, nota 1 ini yang pertama terkait kompensasi sudah Ya. Sudah tinggal dikirim. Terus tapi kalau pengaduan itu kan kemarin anak-anak kerja baru berupa lisan saja Pak. Nah, tapi saya akan tetap menekankan ke mereka supaya membuat surat bukti bahwa mereka melaporkan ke kita sehingga kita ada dasar hukum untuk melakukan tindakan. Iya. Ya, makanya nanti didalami lagi lebih itu dalam sesuai dengan aturan di undang-undangnya, pasalnya, supaya nanti perusahaan juga akan harus mengikuti regulasinya. Aturan-aturan itu harus dipenuhi, jangan sampai nanti pekerjanya yang dirugikan. Ya. Selain itu sudah dilakukan pemeriksaan, terus nanti dipantau terus sampai dengan tuntas ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, sekarang terkait ini Pak, saya butuh daftar upah, buku upah ya. Ya kalau bahasa dulu namanya buku upah dari atau daftar upah atau list gitu. Ya. Saya akan lihat periksa ini saya daftar upahnya. Kalau ininya ada, oh ini dia ya. Ini maksudnya rinciannya daftar salary ya. Jadi ada nama per orang ya. Oh perbagian ini ya. Kubis ya bagusnya udah pas. Ya. Saya sekarang mau tanya terkait komponen-komponen ini Pak. Akan saya lihat ini. Nah ini ada namanya Nirayanti ya. Nirayanti. Upahnya 4.300. Ini 4.300 di bawah ketentuan nih kebetulan nih Pak ya. Oke. Sekarang komponen-komponennya, komponen itu ada upah pokok, ya 1 upah pokok, kemudian ada tunjangan, tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini berlaku tetap ya Pak ya? Iya. Sebagai tunjangan tetap Iya, ya. betul. Tunjangan tetap, tunjangan jabatan. Kemudian ada lagi tunjangan umum. Apa itu tunjangan umum Pak? Itu tuh umum, kalau dulu kan ada kayak transportasi atau apa masuk ke situ ke umum Pak. Di mana? Itu kayak misalkan transport, makan masuk ke situ. Oh masuk ke sini. Ini tetap juga ya? Iya, tapi enggak. Jadi gini, kalau berpengaruh dengan kehadiran, dia dianggap Premi itu. iya Pak gitu. Dia dianggap tunjangan. Kalau berpengaruh ya, dianggap bukan tetap. Tapi kalau tidak berpengaruh,
bagian tahu. Oh iya, biasa. Pemilihan umum. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat ya? Iya. Itu beda pak, Oh, sesuai gitu. di jabatannya. Oh sesuai jabatan ya. Maka seperti Regita, dia nggak dapat ya? Enggak pak. Kalau untuk starter desa enggak, biasanya yang jabatannya udah formal supervisor baru dapat. Oh di atas itu ya? Ya, tapi sebenarnya udah ada jabatan, tapi tunjangan umum ya? Ada lagi pak. Tunjangan umum. Kalau ini bagian-bagian. Oh ini Office, office, security, mekanik, R&D, Isi. pembentukan Pembentukan next. Produksi. Ini produksi ya, mulai produksi ya. Iya. Pembentukan body, Gajuri. Gajuri apa tuh gajuri? Sama bagian pak. Oh bagian Iya. pekerjaan di bidang gajuri ya. Iya. Betul. Kayak ada semua kayak gitu pak. Oke, jadi ada 16 unit, 16 unit banyak ya. Nah, ini saya mau lihat. Coba ada slip gaji, contohnya. Ini siapa nih? Slip. Mendar, bagian apa nih? Security, Pak. Security. Security ada di office bukan? Office, iya. Oh, ada ya? Di balik ya. Pak. Di sini kan Oh, ini security. dia ya. Mendar ya. Ini Mendar. Mendar itu selain Mendar ada lagi Mia Nurasana. Siap, bagian Di bulan di mingguan. pembentukan. Next. Di harinya beda. Oh, itu. Ya. Ya, kalau yang mingguan, Pak. Nah, itu. Itu sih. Oh, ini kerja mingguan. Iya. Mana? Di mana nih? Pembentukan nek. Kalau Mendar sudah sesuai ketentuan upahnya. Iya. Mendar. Dilihatnya di Mei lah, lihat di slipnya ada Mia periodenya. Nurasana ini. Nah, kebetulan Periode Mei itu slipnya. Iya. atau bisa mencari nama itu, nama tadi yang terakhir tuh. Mira. Yang apa nih? Mira. Benda. Mira. Ya ini ya, yang tadi nih, yang paling. Nirayanti. Nirayanti. Slipnya mau, Pak? Slipnya. Oke. Oke. Ini pak fotonya. Jadi dia alatnya di tengah. Jadi kayak misalkan ini Berarti ini kayu. masih ya ini mau belum. Yang mana sih? Nah ini nih. Ini benar. Oh iya. Oh ini saya gini pak. Nah. Foto. Boleh? Udah di videoin ya. Iya. Foto lagi? Ya, di videoin ya. Oke. Jadi Ini bagian tangannya pak. Nanti di sini penampungannya, nanti dilarik airnya ke sini. ini terus Diambil ke sini. Nanti yang airnya juga terlalu banyak pak. Oh. Tapi kan nanti sini air.
apa perkenalannya? Jadi kita ke BTP Pak. BTP lewat sini aja Pak, lewat sini biar lebih dekat. Jadi dari pakai listrik ya tenaga Listrik Pak. Karena ini ada berapa? ada 3. Di bagian ada ini 1, di belakang ada lagi 2, 3 di belakang ada 4 orang. Mesin ini di mana ya? Daftar mesin ini di mana? Iya, ada bentuk ini. Motor paling Pak. Motor ini ini, udah kelihatan Pak. oh, Ini udah kelihatan. Iya. Udah kelihatan. Pengen dicuci dulu Pak nanti. Ini di sini semua, nanti dicuci dulu deh. Ini dibersihin. Di Nah, kalau dibersihin kalau bisa dikasih inilah tanda apa? Al kiri Oh, biar nggak rusak. Ya, benar-benar Pak. Ya. Jadi udah nggak kena lagi ya. Iya, Di biar sini tuh pakai akrilik ya. kasih al kiri. Sehingga pada bisa kita baca. Kalau bisa Betul. dikasih tinta hitam. Oh, tulisannya. bener Pak, bener. Nanti kelihatan nimbul. Mm-mm. Ini 2,2 kW, ini 360 kilo. Iya. Nanti dibersihin dulu. Betul. Ini masuk pesawat tenaga PTP. produksi. Dasar hukumnya Permenaker nomor 38 tahun 2016. Jadi tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Permenaker terkait dengan pesawat tenaga produksi. Ya. Dan ini wajib diperiksa Iya, dan Pak. diuji. Cuma juga emang bebas, yang mau itu, kalau mau ini berbahaya. Ini tipis lagi ya. Pakai Ya, contohnya ini sarung ada. tangan nggak deh? Pakai Pak. Pakai, Pak. Biasanya Kulit tadi ya? ada jignya Pak. Jadi biasanya ada jignya. Oh, ada jignya. Jadi Pak. Oh. Biasanya ada jignya. Iya, iya. Contohnya ini Kulit potong. berarti ya? Potong juga nih jignya kan. Biasanya di sini ada jignya. Oh gitu. Jadi nanti yang didorong tuh jig. Jignya dia pegang Ya, ya. nggak gini jadinya. Jadi ada jignya. Yang muter ini ya. Ini nih Pak. Ini pisaunya. Bisa ini ya. Ini pisau ini Pak. Ini ada pisau. Oh, gitu. Tajam nih. Aja Pak. Buatan dari mana nih? Dari Korea. Korea. Oh enggak, ini juga Pak. Oh, ini gitu. Biasanya saya juga pernah tambah dia. Jadi ini. Ini ke sini kawan-kawan ini. Nah ini dorong. Tuh. Ini. Dan giginya biasanya beda-beda. Pakai sarung tangan? Pakai, Pak. Pakai. Masker sama tangan. Takutnya meleset. Oh iya. Iya, Ya. bahaya. Sip. Oke. Sekarang mana lagi Pak? Udah sih, udah. Ini dua. Ya pasti saya sama. Kalau dulu kan ini nggak laporan Pak. Oh, gitu. Langsung beli. Kalau aku lihat kan kita mending pakai dulu. Tadi kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara kegiatan pembinaan terkait dengan pembinaan integritas dan perilaku korupsi. Bagi sama rekan-rekan pengawas ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur sebagai pengawas pertama di pengawas ketenagakerjaan ahli pertama. Ya. Dalam kaitan ini saya menyampaikan materi tentang pembinaan integritas dan penolakan perilaku korupsi bagi sesama rekan pengawas ketenagakerjaan. Mari mulai dari kita tolak korupsi. Ya. Lanjut ya. Teman-teman semua, mengapa kita harus menolak korupsi? Jadi ada beberapa ketentuan, beberapa istilah ya, bahwa kita sebagai pengawas sebenarnya sebagai garda terdepan integritas. Ya. Dimana pemegang kewenangan, pengawas itu memegang kewenangan keputusan bagi kita yang berdampak langsung secara krusial pada keselamatan pekerja, lapangan, dan investasi di industri. Yang kedua, sebagai titik rawan godaan. Kemudian sebagai tanggung jawab moral, kita sebagai ASN, sebagai garda terdepan harus memiliki tanggung jawab moral ya. Sebagai satu tindakan yang tidak berintegritas dari rekan sekalian dapat berlangsung merugikan seluruh fondasi kepercayaan publik. Makanya kita harus bersihnya pengawas adalah bersihnya industri. Lanjut. Banyak ya dasar hukumnya yang disampaikan oleh pemerintah yang diterbitkan mulai dari Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor, kemudian ada di Perpres, kemudian ada Undang-Undang 170, Undang-Undang Cipta Kerja, ada semuanya. Nah, dari kegiatan tadi semua itu biasanya itu ada aksi suap menyuap. Kemudian ada beberapa hal yang wajib kita perilaku yang wajib kita tolak ya. 8 perilaku yang wajib kita tolak. Misalkan ya seperti hal menerima amplop ya terkait dengan agenda kita misalkan kita sidak lapangan. Kemudian menerima hadiah parcel, hadiah atau belanja gitu. Kita hindari lah jangan sampai jangan sampai kita menerima. Kemudian minta kompensasi, ada uang bensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya, SPT yang tidak bisa. Kemudian dan banyak lagi ya ibarat-ibarat lain yang memang itu menjurus ke arah korupsi. Lanjut ya. Ada beberapa ini bahayanya ya, sanksi dan konsekuensi hukum. Jadi kalau kita melakukan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam undang-undang ada sanksi pidana, ya 4 sampai 20 tahun. Atau denda 200 sampai 1 miliar. Kemudian sanksi status ASN ini ada di PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ada lagi dari pungutan liar, penyuapan, pemalsuan berita acara, laporan, kemudian penyalahan kewenangan. Semua juga ada sanksi. Ya, jadi jangan menggadaikan integritas diri dan karir ya, kita dalam pengabdian kita ini. Oke. Nah, apa nih? Jika ada ditekan, apa yang akan kita lakukan? Ya, jadi ada beberapa sistem, ya. Sistem proteksi alur yang kita harus tolak. Yang pertama itu ada yang pertama itu warna merah banget itu yang tolak. Ya. Jadi lakukan penolakan secara sopan santun apabila memang mutlak dari awal saya pertama itu sudah dilakukan mereka ya. Kemudian ke atasan segera lapor ke pimpinan. Ya, terus cari lagi ya. Hubungi KPK kalau sampai kita disuap. Kemudian sahabat Budi juga lapor ke Satgas 1 ya, dan ada layanannya di situ layanan 119. Terus BBS Kemaker akses laporan mandiri di website ya, Kemaker. Kemudian fakta identitas ya, kita sudah berkomitmen bersama membawa fakta identitas tiap tahun ya, dengan sudah jalan ya. Intinya itu kan pengawas itu menolak secara mutlak segala bentuk gratifikasi dan praktek utang. Kemudian bekerja dengan konsisten sesuai dengan SOP. Ya. Kemudian melaporkan setiap indikasi ada indikasi-indikasi. Ya. Terus kita saling bersama teman-teman ini saling mengingatkan. Ya. Jadi pengawas berindikasi mesti harus bersama Indonesia kan. Ini ada tulisan 5 rencana aksi nyata ya. Budaya gerakan jumlah blok, rotasi wilayah kerja periode yang kita sudah dijalankan, optimalisasi sistem dengan ada sidang macam-macam kita. Pelaporan LHKPN secara jujur. Ya. Kemudian menjaga regulasi agung korupsi. Lanjut. Habis ya. Selesai. Ya, begitulah teman-teman hasil dari materi yang saya sampaikan. Yang mana di dunia itu pembinaan integritas menolak korupsi. Dari sini mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan.
Cukup ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dukungan teman-teman dalam penyampaian materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.